Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat TV 10. Saya Carla Ratna kembali hadir untuk Anda 30 menit ke depan lewat program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Saat ini saya berada di studio TV 10 bersama psikolog kita. Ada Bunda Tharika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tharika. Waalaikumsalam Kak Nana. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali menemani sahabat TV 10 kita dalam program Bincang Psikologi Anak, berbagi ilmu parenting Bunda. Sebenarnya apa sih Bun pentingnya orang tua itu harus belajar ilmu parenting Bunda? Penting banget ya, karena setiap tahapan perkembangan, kemudian setiap ada nih strategi untuk cara kan anak berbeda-beda ya mengatasinya. Makanya ilmu parenting itu diperlukan agar kita itu lebih memahami bagaimana sih kondisinya anak. Nah, agar bisa memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak kita ya, betul. dan juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya Bun ya. Baik, dan terkait hal tersebut silahkan untuk Anda yang pengen curhat ya, ada permasalahan yang Anda hadapi dalam mengasuh buah hati, atau buah hati Anda tengah menghadapi masalah apa, silahkan curahan hati Anda kita tunggu di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Insya Allah nanti kita akan bahas di episode yang akan datang. Baik, saat ini kita sudah menerima WhatsApp dari salah satu sahabat TV 10 Bunda. Nah, kali ini sudah mengirimkan WhatsApp-nya untuk curhat bareng kita. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, anak saya umur 8 tahun. Tapi dari kecil emosinya tidak terkontrol. Dulu waktu umur 2 tahun pengobatan kejang sampai 2 tahun. Tapi sekarang sudah sehat alhamdulillah. Tapi dulu anak saya melihat pertengkaran saya dengan mantan suami. Dan bahkan dia lihat waktu saya di KDRT. Apa mungkin dari itu terkena dampaknya dengan emosinya, dan dia juga emosinya labil, kurang percaya diri, terlalu mudah marah. Mohon pencerahannya, terima kasih. Begitu Bunda Tharika dari salah satu sahabat TV 10 ini terkait putranya yang berumur 8 tahun, tetapi dari kecil ini emosinya tidak terkontrol Bunda. Bahkan pernah pengobatan kejang sampai 2 tahun, tapi kalau sekarang sudah sehat sih alhamdulillah, nggak kejang lagi. Tapi anaknya itu dulu pernah melihat pertengkaran dengan mantan suami, bahkan melihat waktu ibunya KDRT, di KDRT. Apakah itu mungkin salah satu dampak dari melihat itu, atau bagaimana kok emosinya labil, kurang percaya diri, dan terlalu mudah marah? Ini Bunda. Padahal sebenarnya rumah dan keluarga itu kan diharapkan jadi tempat paling aman untuk anak dalam berkembang ya. Tapi kita akan bicara ini tentang apa yang sudah disampaikan oleh salah satu sahabat TV 10. Apakah ada kaitannya? Ini kalau menurut analisa dari Bunda Tharika selaku psikolog anak nih, apa sebenarnya yang terjadi pada salah satu anak dari sahabat TV 10 ini Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak di situ kan ini ya, jadi kayak adanya emosi ya. Jadi emosi yang tidak terkontrol, kemudian dia mudah marah, juga labil, tidak percaya diri. Kemudian tidak percaya diri, itu kan semuanya ada di ranah emosi ya. Jadi kayak apa namanya, perkembangan emosinya masih belum matang ya, kematangan emosinya masih belum mencapai hal yang maksimal gitu ya. Kemudian ini pasti kan tadi sudah dijelaskan ya, penyebabnya itu ada beberapa. Salah satunya tadi apa namanya, dari dia apa namanya, waktu kecil dia mengalami istilahnya melihat nih pertengkaran dari orang tuanya. Apakah itu bisa menjadi penyebab? Bisa. Oh, bisa ya. Bahkan melihat KDRT juga bisa. Betul. Jadi kayak gini ya, dulu mungkin dia waktu kecil itu kan dia belum bisa nih istilahnya tahu mana itu apa ya. Yang dia hanya tahu adalah dia itu meniru, istilahnya melihat di sekitarnya, dan belum bisa membedakan nih ini boleh atau enggak. Yang dia tahu pasti coba dicek dulu lagi nih, apakah waktu kehamilan ibunya juga merasa tertekan dan sebagainya. Pengaruh juga ya waktu hamil ya. Apakah sudah mengalami KDRT itu, kita juga kan
cari tahu dulu ya apa namanya, karena itu juga menjadi bisa salah satu penyebabnya itu. Kemudian apalagi yang jelas penyebabnya adalah ketika dia sudah istilahnya pada saat itu sudah melihat istilahnya pertengkaran orang tuanya. Dia mungkin kelihatannya bayi ya, kayak kita nggak apa-apa istilahnya dan sebagainya. Tapi itu merekam ya Bun? Itu anak sudah istilahnya sudah menyimpan memori, istilahnya apa namanya, memori pertengkaran orang tuanya, kedua orang tuanya. Dan itu makanya kenapa dampak KDRT itu istilahnya apa ya, merugikan sekali. Pasti ada salah satu halnya adalah pasti berhubungan dengan emosi, yaitu tadi salah satunya emosinya menjadi tidak terkontrol. Ada nih anak yang jadi gini, karena KDRT istilahnya ada nih di keluarganya di KDRT, kemudian bisa nih istilahnya hanya dia mengurung diri dan ketakutan, itu ada yang seperti itu. Tapi ada yang juga dia jadi senang mukul temennya, kemudian ada juga apa namanya itu melampiaskannya ke orang lain gitu. Nah itu ada beberapa. Nah ini tadi kan termasuk yang ini ya, yang istilahnya dia emosinya nih yang kena seperti itu. Jadi itu salah satu ya dampak KDRT itu biasanya ke berpengaruh pada emosi anak. Jadi memang apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat Ibu 10 terkait bahwa dulu pernah melihat pertengkaran dan bahkan dia melihat waktu di KDRT ini berdampak juga ke anak ya. Itu dan harus tertangani ya Bunda. Iya, itu. Jadi kayak kalau tidak tertangani, istilahnya kalau tidak tertangani dengan ini ya, dengan baik, itu adanya takutnya adalah kalau ini kan masih stres gitu ya, masih kayak anak masih emosinya ke emosinya ya. Takutnya ada beberapa nih akibat KDRT kan beberapa ya. Ada juga anak yang terkena itu biasanya mengalami PTSD, jadi post traumatic syndrome. Jadi kayak apa namanya dia nggak mau ngapa-ngapain, kemudian dia juga apa namanya aktivitasnya juga tidak berjalan dengan lancar. Jadi kayak dia mengurung diri, istilahnya karena hal yang ini ya, karena hal yang mengejutkan akhirnya dia tidak mau berbaur atau dengan mengikuti aktivitas sosial seperti itu. Tapi kalau ini kan dia masih 8 tahun kan sudah sekolah dan sebagainya ya, alhamdulillah sudah. Tapi ya mungkin yang terkena adalah di emosinya. Iya, jadi emosinya tidak stabil ya, jadi mudah marah dan juga kurang percaya diri. Artinya berarti ini memang kita tidak bisa menjamin setiap keluarga itu harmonis gitu ya. Tapi untuk hal-hal semacam pertengkaran atau KDRT itu memang apakah anak-anak tidak boleh mengetahui atau secara, kalau mungkin kan secara tidak sengaja ya kadang-kadang, atau sebaiknya bagaimana nih orang tua nih, mungkin kan seperti saya sampaikan tadi bahwa memang tidak semua keluarga itu harmonis gitu. Kadang ada yang masalah apalah, apalagi finansial itu pasti ada yang diributin. Dan kalau apa namanya pasti kalau pertengkaran itu kan pasti ada beberapa hal ya, karena beberapa faktor juga penyebab ya. Nah diusahakan karena kenapa sih pertengkaran itu tidak boleh di depan anak? Karena ya sudah kita sama-sama deh, walaupun kemarin-kemarin nih para orang tua pastilah nggak mungkin di setiap rumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Diusahakan banget nih pertengkaran itu tidak di depan anak. Karena apa? Dampak psikologisnya yaitu seperti salah satunya dia melihat nih ayahnya atau ayahnya memukul ibunya, yang dia tahu kan itu memukul, ya kan otomatis berarti cara menyelesaikan masalah kalau itu memukul. Nah takutnya ditakutkannya seperti menarik itu. Kesimpulan sendiri ya, karena mungkin dia masih kecil belum tahu. Betul kan, karena kenapa anak itu apa namanya observer ya, jadi kayak peniru ulung ya, karena otomatis pasti faktor penyebabnya itu di lingkungannya, karena dia mengamati apa yang di lingkungannya. Ketika kok ini ya apa namanya ketika aku menyelesaikan masalah, semua aku butuh apa, ayahku melakukan nih caranya memukul, maka itulah yang direkam anak. Nah seperti itu, makanya kenapa yaitu jangan sampai ini kita harus memutus, istilahnya kalau kekerasan dalam rumah tangga itu apa namanya harus diputus atau harus istilahnya sama-sama nih pertengkaran juga diusahakan jangan di depan anak. Karena pertengkaran itu, jangan di depan anak, apalagi kalau memang terjadi KDRT ya. Berarti sebagai orang tua nih, terutama yang wanita ya yang mendapat dampak KDRT itu
ada baiknya. Kadang-kadang ada seorang wanita tuh yang bertahan meskipun mengalami KDRT, bertahannya demi anak. Iya, padahal justru ini yang bisa merusak mental anak ya Bunda. Sekali. Jadi kayak coba deh apa namanya? Kadang-kadang kan berpikir enggak ada namanya ini. Oh ya, ini coba deh kita apa namanya coba ke istilahnya bisa nih kayak ahli ya, kayak mungkin kalau masih ada apa namanya perlindungan hukum juga ya untuk kayak apa namanya KDRT-nya kalau sampai sekarang masih ya, karena kasihan. Tapi ini sudah mantan suami kok. Sudah, ini berarti sudah bercerai. Melihat pertengkaran saya dengan mantan suami. Oke, berarti alhamdulillah beliau sudah istilahnya sudah berpisah ya. Karena ini termasuk hubungan toksik ya Bunda. Iya betul. KDRT. Dan juga saya juga minta kepada ibunya ini juga butuh nih kayak pendampingan psikolog juga atau yang ahli, karena secara tidak langsung ketika kita mengasuh anak kan kita masih nih mungkin ada nih bekas-bekas istrinya trauma yang apa namanya masih dirasakan oleh ibunya. Walaupun dia pasti kan survive untuk ini ya apa namanya menghidupi anaknya, tapi bertahan, berjuang. Iya betul, ketika sama-sama deh ibunya dan anaknya istilahnya butuh nih kayak bantuan psikologis untuk istilahnya ya terserah ya, biasanya ke psikolog bisa untuk kayak menyembuhkan sama-sama. Pasti anaknya mempunyai luka dan ibunya juga mempunyai luka. Berarti bukan hanya anaknya yang bermasalah karena ini kan baru ketahuan ini, tapi ibunya juga. Iya betul sekali, karena dulu dia kan istilahnya pasti siksanya tidak secara fisik, tidak hanya secara fisik ya, pasti juga secara mental dan sebagainya, yang butuh nih kayak untuk menguatkan lagi, untuk memberikan kepercayaan diri lagi kepada ibunya, kemudian kepada anaknya, karena dampak dari KDRT itu. Jadi sama-sama yang membutuhkan ibu dan anaknya. Baik, jangan kemana-mana sahabat TV 10, bagaimana nanti cara mengatasi untuk buah hati yang sudah terlanjur melihat pertengkaran ataupun melihat KDRT orang tuanya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih ada saya Carla Ratna bersama psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Beliau ini adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta ya Bunda ya. Baik, sekali lagi untuk Anda yang ingin curhat silahkan Bunda, karena kita tahu setiap permasalahan hidup atau setiap orang itu dengan masalahnya sendiri-sendiri, dengan ujiannya masing-masing. Nah, jangan dipendam sendiri Bunda, demi kesehatan mental kita ya. Silakan orang tua ataupun Anda yang memiliki masalah dengan buah hati Anda atau buah hati Anda yang memiliki masalah, silakan dicurhatkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Insya Allah nanti kita bahas di episode yang akan datang. Seperti halnya yang WhatsApp yang sudah masuk ke kita tadi, yang sudah menyampaikan curahan hatinya bahwa anaknya yang berumur 8 tahun dari kecil emosinya tidak terkontrol ya Bunda. Kalau tadi Bunda Tarika menganalisa bahwa memang dari apa yang disampaikan oleh sahabat TV 10 pernah melihat pertengkaran dengan mantan suami, bahkan melihat waktu di KDRT, apakah ini ada dampaknya dengan emosinya tidak terkontrol. Tadi sudah dijawab oleh Bunda Tarika bahwa memang ada ya Bunda ya, dan juga Bunda Tarika menyarankan sebesar apapun masalahnya jangan sampai ada pertengkaran ataupun KDRT yang dilihat di depan anak, karena dampaknya luar biasa bahkan sampai dia besar ya Bunda. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau yang ini tadi yang ditanyakan oleh sahabat TV 10 ini, apa yang harus dilakukan kalau udah terlanjur seperti ini Bunda? Masih bisa nggak nih disembuhkan atau diatasi sehingga nanti bisa emosinya sudah kembali stabil lagi Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, jadi bisa diatasi, bisa ya, karena tidak ada kata terlambat yang untuk istilahnya mengatasi ya dalam hal regulasi emosi, karena mumpung dia masih kecil, kemudian dia sama-sama nih apa namanya masih bisa nih kayak mengelola emosinya, itu malah justru sejak dini itu lebih baik ya. Jadi satu yang pertama harus dilakukan ya, yang karena tadi kan dampak korban KDRT ya, yang pertama satu, coba deh apa namanya tapi saya beri apresiasi dulu ya kepada mama yang berani. Karena tidak semua korban KDRT itu berani untuk speak up ya. Saya beri apresiasi yang sangat
sangat baik ya istilahnya. Dia bisa keluar dari toxic relationship ya. Betul. Itu jadi karena ada yang itu tadi yang seperti saya sampaikan, bertahan di toxic relationship karena ada anak deh gitu, mikirin anak sekali. Daripada nanti anak kehilangan sosok ayahnya. Loh ini loh dampaknya ke DRT tuh malah justru ke anak nih sampai emosinya jadi gak terkontrol ya Bunda ya. Iya betul, jadi saya apresiasi itu ya, dia sudah satu langkah yang sudah baik nih untuk dia keluar dari toxic relationship-nya itu. Jadi siapapun korban KDRT mungkin waktu melihat tayangan ini coba deh keluar dari istilahnya zona itu ya, karena itu sama-sama tidak menguntungkan bagi kita, bagi anak juga. Kemudian yang kedua, coba cari istilahnya pendampingan ya bagi anak sama ibunya, karena ketika ada yang saya sampaikan tadi, istilahnya ada luka baik itu anak dan ibunya, sama-sama nih mengalami luka, jadi sama-sama nih kayak butuh penguatan dari orang lain, istilahnya ahli ya, jangan pernah malu untuk datang ke psikolog atau istilahnya psikiater untuk kayak menyembuhkan diri atau untuk menyembuhkan luka, karena yaitu kita butuh penguatan dulu nih untuk penguatan untuk kita sendiri, untuk kayak kita mengasuh anak itu. Jadi sembuhkan ibunya juga perlu. Iya, dua-duanya kan dikiranya ini dampaknya ke anak, enggak, lukanya untuk ibu juga yang harus disembuhkan. Ngaruh ke pola asuhnya juga enggak? Iya juga, karena kan ketika ibunya masih istilahnya masih banyak luka, masih ada trauma dan sebagainya, otomatis kadang ibunya juga masih kebawa nih kayak emosi dan sebagainya, emosi ketakutan, kemudian istilahnya kayak kepercayaan, hilangnya kepercayaan juga pada orang lain, dan pasti ada hal emosi perlu juga nih memperbaiki emosinya dari pihak ibu maupun anak itu. Iya. Kemudian setelah istilahnya cari pendampingan atau istilahnya menyembuhkan luka dulu nih ibunya, baru kita bisa menguatkan anaknya juga. Sama-sama nih, biasanya kan kalau datang ke psikolog atau psikiater kan ada juga istilahnya terapi keluarga ya, yang sama-sama antara ibu dan anak ya, yang untuk dapat sama-sama nih membantu untuk kayak menguatkan ibu dan anaknya seperti itu. Kemudian juga memang ketika menghadapi istilahnya pengelolaan emosi ya, yang bisa dilakukan istilahnya di rumah ya, biarkan anak, yaitu yang pernah kita sampaikan ya Kak ya, biarkan anak mengeluarkan emosinya. Oh malah dibiarkan ya pokoknya ya. Iya, jadi ketika anak itu 8 tahun ya, mungkin dia marah-marah, biarkan dia anak marah-marah dulu ya, istilahnya dia meluapkan emosi negatifnya, nangis dan sebagainya, biarkan dulu. Habis itu ketika tenang baru kita ajak untuk validasi perasaannya, karena yaitu dari tumpukan emosi yang dulu dia lihat kejadian yang dulu itu mungkin tidak bisa semuanya dia ungkapkan. Waktu kecil kan dia tidak bisa, belum bisa menyampaikan bahwa dia tuh lihat itu. Betul sekali. Kemudian biar dia istilahnya mengeluarkan emosi negatifnya dulu. Aku itu validasi perasaannya. Istilahnya makanya kenapa ibu itu perlu tenang, karena ya ketika untuk mengatasi ini itu butuh ketenangan. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh ibu yang punya luka masa lalu. Betul sekali. Jadi kenapa itu pondasinya itu dulu, karena yaitu kita ketika istilahnya anak itu tidak terkontrol emosinya, kan otomatis kita ngelihat kalau belum tenang, nggak bisa tenang, terus seringnya pengennya marah terus gitu kan, akhirnya malah dua-duanya nggak terselesaikan. Betul. Nah akhirnya yaitu perlunya ketenangan itu. Nah itu jadinya nggak apa-apa, jangan malu untuk datang untuk pendampingan, istilahnya untuk memperbaiki, istilahnya menyembuhkan luka ya. Kemudian untuk yaitu kita bisa biarkan anak kita nangis dulu nih, melepaskan emosinya ya. Kemudian habis itu kita istilahnya kita tenang, kita ajak ngobrol baik-baik gitu. Kemudian kasih coba tanggung jawab kepada anak, dia udah 8 tahun ya. Bisa nih kayak 8 tahun itu bisa nih kayak dia tanggung jawab kayak ngerjakan PR, kemudian tanggung jawab. Terus apa sih yang ketika semama nih kalau dia buka ini sedikit terus sudah marah-marah, terus kemudian dia kalau itu mukul temennya, nah kita harus memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Ya jadi kayak ketika dia nggak bisa ini terus marah, oke biar dia marah dulu, itu ini loh Kak, nggak usah pakai marah, kan sudah bisa dikasih tahu ya, nggak usah pakai marah, tinggal dibuka aja. Nah
kasih istilahnya kayak solusi daripada dia marah. Ini loh caranya seperti ini. Mungkin juga kan keterampilan sosial atau keterampilan istilahnya menyelesaikan masalahnya juga perlu nih untuk dibentuk seperti itu kan. Gitu ya Kak ya. Iya. Jadi biarkan dia melepaskan emosinya dulu, nggak apa-apa gitu ya. Iya betul, karena ya itu. Kalau ada yang ditahan nanti justru nanti akumulasinya malah nggak bagus di belakang. Tapi usahakan di tempat yang istilahnya tidak membahayakan. Tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Betul sekali. Kemudian kalau saya sih saran saya lebih baik ke datang yang istilahnya pihak ketiga ya, kayak psikolog atau psikiater, karena kan ini sudah ada penyebabnya, itu kan ada jelas ada penyebabnya, dia lihat terekam memorinya betul, gitu. Itu butuh ahlinya ya Kak untuk menyelesaikan. Sekali. Mungkin kita ya solusinya itu tadi, membiarkan dia untuk melepaskan emosinya yang negatif. Itu nggak apa-apa, dia mau masih tantrum atau gimana kan biasanya karena belum bisa meregulasi emosi dengan benar. Anak seusia itu kan masih berkemungkinan untuk tantrum ya Bunda. Jadi dibiarkan dulu. Betul. Baru setelah itu diajak untuk mengurai. Menyelesaikan validasi perasaannya dulu, kemudian mengajarkan juga bagaimana sih solusinya kalau ketika dia tidak bisa, terus dia marah-marah, terus akhirnya yaitu kita memberikan solusi nih apa yang harus dia lakukan itu, daripada harus marah-marah. Kemudian ada juga muncul kayak gejala kayak kurang percaya diri juga sampai kurang percaya diri kan ya. Itu jadi kayak kurang percaya diri kan ada rasa ketakutan yang dulu ya, pasti kayak kita lihat deh waktu kita lihat pertengkaran orang tua atau lihat pertengkaran orang lain, kita kan merasa deg-degan ya. Nah, ketakutannya itu ya dari situ. Jadi kayak dia nanti kalau aku melakukan kayak gini, ini ya salah atau enggak ya. Nah, itu akhirnya ya itu coba deh kayak beri kepercayaan dia, kayak coba kepercayaan kayak memilih sesuatu untuk agar dia lebih percaya diri atau menyelesaikan masalah dia dengan dia cara sendiri. Itu untuk melatih dia, atau pelan-pelan deh kayak ikut dia istilahnya ajang yang kecil-kecilan yang untuk dia mau percaya diri dan sebagainya. Itu juga bisa itu. Dan coba atau enggak dia coba lihat juga lingkungan di sekolahnya, apakah dia punya teman atau tidak. Nah, terus kalaupun tidak, beri dia cara gimana sih caranya berteman dan sebagainya. Nah, itu juga yang perlu dilakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya itu tadi ya. Aduh, dampaknya ya Bunda kalau KDRT. Makanya KDRT ini tidak ada excuse untuk apapun. Tidak ada wanita yang ya udah deh bertahan demi anak tuh. Enggak ya Bunda ya. Dampaknya seperti itu, bahkan sampai anak tidak bisa mengontrol emosinya, rasa kurang percaya diri, dan ini akan merugi saat dia dewasa ya Bunda ya. Baik, hampir 30 menit. Apabila Bunda yang tadi sudah bertanya mungkin ada yang kurang atau apa pengen disampaikan lagi, silahkan. Tapi kalau dari Bunda Tharika menyarankan untuk menghubungi ahlinya. Bisa ke psikolog atau bisa ke psikiater. Memang harus tertangani ya Bunda. Mungkin kita bisa mengatasinya saat ini, tapi kan nggak tahu efeknya nanti ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri Bunda terkait dengan tema kita hari ini untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika mengalami nih, Anda semua mengalami atau anak-anak Anda mengalami KDRT, silahkan pilihan yang tepat adalah silahkan lepas dari toxic relationship itu ya. Jadi kayak lepas dari lingkungan tersebut dan coba berani atau minta pendampingan dari ahlinya. Oke, jadi dampak-dampak yang tadi sudah disampaikan oleh baik yang bertanya ataupun oleh Bunda Tharika ini seperti bola salju, dan itu harus diwaspadai. Oleh karena itu segera hubungi ahlinya, baik itu ke psikolog atau psikiater, untuk mengatasi efek dari traumanya ini tadi karena pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat oleh buah hati, supaya anak-anak kita juga mendapatkan kebahagiaannya dari masa kecil sampai dewasanya juga bisa hidup dengan baik. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Bunda Tharika untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan curhatannya kami tunggu di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Rata beserta psikolog kita Bunda Tharika Isnaning Tias untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.